Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Standar atau Prinsip Akuntansi pada Sektor Publik. Materi pertama yaitu definisi standar akuntansi sektor publik. Pengertiannya adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan organisasi sektor publik. Selanjutnya, lingkup standar akuntansi sektor publik mempunyai dua tujuan. Yang pertama, menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik yang berlaku di masa ini. Yang kedua, menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi sektor publik yang mencangkup penganggaran, pembendaharaan, dan pelaporan. Selanjutnya, ragam dan hubungan antar standar akuntansi sektor publik mempunyai 4. Yang pertama, standar nomenklatur. Yang kedua, standar akuntansi sektor publik atau SSAP. Yang ketiga, standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Yang keempat, standar akuntansi biaya atau SAB. Materi selanjutnya, kebutuhan standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan organisasi sektor publik. Yang kedua, meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian. Yang ketiga, mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan. Yang keempat, mengusahakan harmonisasi antar yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama. Teknik penyusunan standar: yang pertama, mengadakan riset dan analisis. Yang kedua, menyusun dan memorandum diskusi kepada setiap pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, mengadakan dengar pendapat umum. Yang keempat, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi. Yang kelima, menerbitkan draft awal standar yang diusulkan. Yang keenam, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis. Yang ketujuh, memutuskan atau keputusan penerbit. Yang kedelapan, menerbitkan atau penerbitan pernyataan. Yang selanjutnya yaitu standar nomenklatur. Yang pertama, kita ketahui pengertiannya. Nomenklatur yaitu daftar perkiraan yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan pemerintahan pusat. Yang selanjutnya terdapat tujuan. Tujuan dari penyusunan yang pertama, mengidentifikasi data akuntansi secara unik, meringkas data, mengklasifikasi rekening, menyampaikan makna tertentu. Selanjutnya, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusunnya. Yang pertama, kerangka kode harus secara logis memenuhi kebutuhan pemakai dan metode pengolahan data yang digunakan. Setiap kode harus memiliki secara unik unsur yang diberi kode. Dengan desain harus disesuaikan dengan tuntutan perubahan. Yang keempat, metode penyusunan. Yang pertama, kode angka. Yang kedua, kode angka blok. Yang ketiga, kode angka kelompok. Yang keempat, kode angka desimal. Yang kelima, kode angka urut didahului dengan referensi huruf. Selanjutnya itu standar akuntansi keuangan sektor publik. Menurut PSAK nomor 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba, karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi bisnis. Ukuran kinerja organisasi sektor publik penting bagi pengguna. Pertanggungjawaban pengelola mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang diterima dari para penyumbang. Disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan keuangan yang dihasilkan. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktivitas, kewajiban, dan aktiva bersih serta informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut. Yang kedua, laporan aktivitas. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah
jumlah serta sifat aktiva bersih. Selanjutnya, hubungan antara transaksi dan peristiwa lain. Selanjutnya, bagaimana pengguna sumber daya dan pelaksanaan penghargaan program. Yang ketiga, laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas. Selanjutnya ada unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, posisi keuangan. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan yaitu yang pertama ada aktiva. Adalah sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sektor publik sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang mempunyai manfaat di masa yang akan datang bagi penyelenggara sektor publik. Selanjutnya itu ada kewajiban. Kewajiban di sini adalah utang organisasi sektor publik masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya akan menimbulkan arus keluar bagi sumber daya organisasi sektor publik yang bermanfaat. Selanjutnya itu ada ekuitas. Ekuitas adalah hak residu atas aktiva organisasi sektor publik setelah dikurangi semua kewajiban. Selanjutnya ada standar audit sektor publik. Yang pertama, terbitnya standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. SPKN merupakan acuan bagi auditor dalam melakukan kegiatan pemeriksaan atau audit yang merupakan suatu proses yang sistematis. Tujuan SPKN adalah membantu pemerintah termasuk instansi dan para pejabat dalam menyelenggarakan pengelolaan dan membuat pertanggungjawaban keuangan yang semakin baik. SPKN ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, standar pemeriksaan keuangan. Yang kedua, standar pemeriksaan kinerja. Yang ketiga, standar pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Baiklah, selanjutnya itu ada pemahaman standar akuntansi biaya sektor publik. Yang pertama itu ada pengukuran biaya. Yang kedua, penetapan biaya selama periode akuntansi biaya. Yang ketiga, alokasi biaya ke tujuan biaya. Selanjutnya, itu ada standar akuntansi biaya sektor publik versus prinsip-prinsip biaya. Kedua prinsip ini adalah hal yang berbeda. Akuntansi biaya sektor publik berkaitan dengan pengukuran penetapan dan alokasi biaya kontrak organisasi sektor publik. Prinsip-prinsip biaya menunjuk pada pemenuhan biaya yang merupakan unsur dalam pengadaan barang dan jasa. Sekian dan terima kasih.